wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya laporan panitia renovasi Masjid Pusaka yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes T. Mustafa KF. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalam alaika ayyuhan nabi azka salawat wa ala alihi wa ashabihi ahlil birri wal khairat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Ayahanda pimpinan pesantren berserta ibu syafakumullah, para wakil pimpinan besar ibu yang saya hormati, para dewan guru, staf pengajar yang saya hormati, para alumni, guru-guru saya yang berkenan hadir pada waktu milad 1 abad Pondok Pesantren Sukahideng, para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama menyatakan rasa bangga dan gembira dengan Allah dalam lubuk hati kita masing-masing, karena kita telah dimanjakan dengan berbagai nikmat yang luar biasa pada hari ini, pada peringatan milad 1 abad Pondok Pesantren. Allah telah mengetuk pintu keikhlasan para alumni, memberi dukungan penuh moral dan material terhadap renovasi Masjid Pusaka dan penyelenggaraan tahadus bin ni'mah melalui milad 1 abad ini. Oleh karena itu, marilah kita
mengekspresikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam lubuk hati kita yang terdalam, dengan merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hari ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Sebab dari awal kita tidak pernah tahu bahwa masjid dan nan indah dan megah ini bisa selesai dengan sempurna dan diresmikan pada hari yang sesuai dengan rencana. Dalam rangkaian ini pula perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kebaikan dan kemurahan hati bapak-bapak dan ibu alumni menginfakkan dana untuk renovasi masjid yang terkumpul sampai saat ini sebesar 2.165.985.747 rupiah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabil khusus ucapan terima kasih ini dan penghargaan yang tinggi ini kami sampaikan. Pertama, ayahanda pimpinan pesantren dan pesantren yang telah mengimpakkan dana 30%, 30,45% dari dana yang terkumpul 1.120 juta rupiah. Kedua, kepada para alumni terhimpun 40,45%, 1.160.125.747 rupiah. Terima kasih kepada keikhlasan hati para alumni yang benar-benar ditunjukkan dengan sangat ikhlas dan sangat responsif atas segala kegiatan pesantren. Yang ketiga, disampaikan kepada instansi pemerintah yang berikan sumbangan 19,70%, yaitu 565 juta rupiah. Kemudian yang keempat, lembaga pendidikan formal di lingkungan Yayasan Kyai Zainal Mursyid Sanawiyah SMK sebesar 0,79%, yaitu 22.800.000 rupiah. Yang kelima, kepada masyarakat Kampung Bager yang dengan penuh keikhlasan dan semangat mereka memberikan dorongan, doa dan tenaga melalui pengecoran yang dilaksanakan untuk menuntaskan lantai 2 dan 3. Yang keenam, saya sampaikan terima kasih kepada CP Aulia Jaya Pratama, bos alumni Bapak Abdul Manap. Mudah-mudahan CP-nya berkembang lebih pesat. Semoga segala pengorbanan yang telah mereka infakkan untuk
renovasi masjid ini diterima di sisi Allah sebagai amal soleh yang mudah-mudahan dijadikan sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, man bana masjidan lillah kamafhasik qotatin aw asgar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangunkan, akan bangun nanti di surga pila untuk orang yang itu. Jadi dengan sekecil infak apapun untuk masjid, insya Allah akan jadi DP untuk dibuatkan pila di surga insya Allah. Selanjutnya, dengan infak sekecil apapun, Allah menambahkan bonusnya dengan pemanfaatan masjid itu, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara pahala amal mukmin yang tetap mengalir setelah kematiannya, yang pertama, ilman allamahu wa nasyarah, ilmu yang disebarkan. Yang kedua, wawaladan solihan tarakah, anak soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warasah, mushaf yang diwariskan. Yang keempat, masjidan banahu, masjid yang dibangunnya. Yang kelima, au baitan libni sabil banahu, rumah untuk ibnu sabil. Dan yang keenam, au nahron ajrahu, sungai yang dia alirkan untuk kepentingan umum. Yang ketujuh, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati yalhaquhu min ba'di mauti. Sedekah yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat, yang masih dimanfaatkan setelah dia meninggal. Mudah-mudahan itu adalah termasuk apa yang kita lakukan pada waktu renovasi masjid ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama sesepuh pesantren ayahanda, dengan penuh rasa haru kami sampaikan pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, pemugaran. Pemugaran menghabiskan dana 5.244.000 rupiah. Yang kedua, uji sondir 6 juta rupiah. Yang ketiga, pekerjaan galian dan urugan 390.860.000. Yang keempat, pekerjaan pondasi, pur dan slop 169.590.560 rupiah. Yang kelima, pekerjaan beton lantai menghabiskan dana 780.624.027 rupiah. Yang keenam, pekerjaan dinding dan plesteran lantai 549.233.403 rupiah. 9, pekerjaan kusen, partisi dan aksesoris lantai termasuk 1 dan 2 dan 3 menghabiskan dana 206.618.688 rupiah. 10,
pekerjaan mekanik dan sanitari menghabiskan dana Rp20.726.325. 11. Pekerjaan instalasi air kotor Rp16.118.737. 13. Pekerjaan elektrikal Rp19.427.960. 14. Pemasangan kabel tray Rp17.039.960. 15. Pemasangan grounding system Rp3.717.000. 16. Pekerjaan platform lantai Rp92.127.600. 18. Pekerjaan finishing dan pengecatan lantai bawah. Maaf, lantai di sini bukan hanya lantai bawah. Rp45.391.638. 19. Pekerjaan finishing dan pengecatan lantai atas saja Rp41.968.778. Pekerjaan lantai secara keseluruhan yang tidak meliputi finishing Rp299.969.330. 23. Instalasi dan material Rp74.638.380. 24. Penangkal petir Rp33.957.657. Dengan jumlah Rp2.868.500. Sedangkan penerimaan adalah alhamdulillah Rp2.869.925.747. Saldo yang tersisa di panitia sebesar Rp35.487.247. Alhamdulillah, masjid yang sangat dibanggakan dan ditunggu-tunggu telah selesai dibangun. Mudah-mudahan pemanfaatannya dimaksimalkan supaya kita semua yang memberikan infak merasakan pahala untuk bekal kita di akhirat. Demikianlah yang bisa sampaikan laporan mengenai pembangunan Masjid Pusaka. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan semua pihak. Mohon maaf atas kekurangannya, dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami sangat menunggu pertanyaan dan saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu alumni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairul jazaa. Selanjutnya, dalam rangka kepedulian milad 1 abad Masjid Sukahidang memberikan santunan kepada 150 orang yatim piatu dan jompo, dan akan diserahkan secara simbolis oleh pimpinan pesantren. Secara simbolis akan diberikan kepada 2 perwakilan dari yatim
dan 2 perwakilan dari Jompo. Wakil Pimpinan Pesantren Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Basit Wahab berkenan untuk memberikan santunan secara simbolis. Mohon perhatian pada seluruh alumni, kiranya untuk khidmat mengikuti acara dan tidak gaduh. Sekali lagi mohon perhatian seluruh alumni, kiranya untuk khidmat mengikuti acara dan tidak gaduh, menempati tempat masing-masing. Dipersilakan yang di aula, ibu-ibu. Terima kasih atas semuanya, kita bisa tertib dalam mengikuti acara ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan pimpinan pesantren yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Basit Wahab. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa kulli man nasarahu wa wala. Amma ba'du.
Bapak pimpinan pesantren yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak-bapak alumni dan ibu-ibu para alumni, baik alumni yang asli atau alumni manganeh, ya, gitu. Ada alumni Kalong, ya, gitu. Seperti Pak Tatang, Farhanul Hakim, ternyata ada jejak digital. Suka ikut ngaji sembunyi-sembunyi. Saya menyaksikan istifadah beliau tatkala menjadi bupati. Setiap pengajian beliau selalu membawa buku dan pena. Jarang sekali bupati yang istifadah terhadap ilmu seperti itu. Anggota DPR RI, duka alumni duka sanes, kan tegaduhan seragam alumni. Ayo. Pangresa sesepuh pesantren Bihbul, eta alumni asli. Pangresa sepuh pesantren Sukahurip anungi disebatkan ku Bang Agus, ada 2 orang yang Kiai Jenal Mustafa tidak kasar seperti kepada murid-murid lain katanya. Kata orang tua Bang Agus, pertama ayahanda, yang kedua ayahnya Pak Kiai Haji Acep Bulkini, yaitu Kiai Haji Burhan. Kiai Haji Acep Bulkini Burhan. Cuman yang biasa memakai Burhan itu kakaknya Matin Burhan. Para wakil pimpinan pondok pesantren Sukahideng yang saya hormati, pertama karena banyak alumni yang semalam belum datang, yang baru datang pagi hari, saya ucapkan lagi selamat datang kepada semua para alumni. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, renovasi Masjid Pusaka Mahbitul Anwar akan segera diresmikan penggunaannya, disahkan penggunaannya oleh Bapak pimpinan pesantren, sekalipun ada saksi-saksi di dalam masjid ini bahwa masjid ini belum tuntas pembangunannya. Kalau sudah tuntas tidak akan mungkin ada besi-besi yang masih rancung kan gitu. Tapi kita anggap karena masjid ini sudah bisa dimanfaatkan oleh santri dan siapapun yang mau memanfaatkan di masjid ini, maka masjid ini dianggap sudah layak untuk digunakan. Para alumni yang saya hormati, awal dari renovasi pembangunan Masjid Pusaka ini langkahnya sungguh sangat berat. Saya berkonsultasi dengan pimpinan pesantren. Isyarah beliau yang paling menonjol di dalam pembangunan masjid, jangan tergantung pada selain Allah. Saya berpikir, apakah betul memang jangan tergantung kepada selain Allah? Ternyata di dalam Al-Quran jelas, maka nalil musyrikin al-ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Orang-orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid Allah. Mungkin ketergantungan kepada selain Allah itu ada nilai-nilai isyrok sedikit. Oleh karena itu, maka awal pembangunan masjid kepada para alumni pun saya tidak memohon bantuan,
hanya memohon doa untuk menguatkan ketergantungan kita semua. Namahan eta mah nu nambahan kahandapna eta mah Nurdin Lubis alumni eta mah nya gitu ngan Sumang. Simkuring mah ka alumni sadayana ge mung mengumumkan kemudian memohon doa semuanya untuk menguatkan ketergantungan kita kepada Allah. Tapi dengan permohonan kita semua kepada Allah, Allah menurunkan sabab-sabab aji dengan mengetuk hati berbagai orang, para alumni yang asli ataupun yang menganeh itu ya gitu. Alhamdulillah pembangunan masjid, renovasi masjid Mahbitul Anwar sudah 95% lah. Mungkin bagi para alumni yang ingin menyelesaikan pembangunan ke lantai 4 boleh. Itu boleh mengusulkan dijadikan apa lantai 4-nya, mungkin ada genting dan dijadikan ruangan untuk apa di atasnya. Dan menara dan kubah yang direncanakan belum tercapai karena itu memang tidak penting. Mahbitul Anwar, tempat turunnya cahaya itu sebetulnya tidak begitu saja ayahanda menamakan masjid pusaka ini Mahbitul Anwar. Dulu waktu masjid pusaka ini masih sangat sederhana, mungkin pembangunan baru 1 kali awal. Saya pun menjadi saksi, ada seorang nenek dari Kampung Bager yang selalu datang ke rumah ayahanda dan sangat perhatian kepada ayahanda, kepada keluarga kami. Beliau wengi mah ngimpen ti kapungkur ngimpen kasim kuring begitu, kapungkur ngimpen itu bahwa tah kaluhureun masjid ieu teh ngempur cahaya terus turun nyipatanana teh kusabab teu tiasa balagoh nya pokona mah kitu begitu mengagumkan, tapi ekspresi wajah mah cukup meyakinkan. Berulang kali mimpi itu berulang kali si nenek itu. Nah, mungkin ayahanda mendengar impian si nenek itu, maka masjid ini disebut Mahbitul Anwar, tempat turunnya cahaya. Dijamakkan itu karena memang berulang kali terjadinya itu. Tidak Mahbitul Nur, tapi Mahbitul Anwar. Asalnya Masjid Mahbitul Anwar ini adalah masjid jami, tetapi karena ada yang mewakafkan tanah dan tidak boleh ditawar untuk pembangunan apapun kecuali untuk masjid, ya kalau wakaf untuk masjid ya sudah menjadi masjid, maka dibangun masjid lagi yang lebih besar dan itulah yang digunakan masjid jami sekarang. Kalau ini dinamakan masjid pusaka saja. Terus terang nama pusaka itu ya seloroh saya dengan Pak
pimpinan pesantren Pak Kiai Syihabuddin Muhsin, Masjid Pusaka mau tahu saya jadi Masjid Pusaka asalnya Masjid Mahbitul Anwar gitu. Masjid Pusaka itu lebih mudah diucapkan gitu. Itu mungkin asal usul nama dari Mahbitul Anwar. Kepada para alumni, kepada semua yang telah mengorbankan hartanya untuk membangun masjid ini, saya ucapkan atas nama pimpinan pesantren beribu-ribu terima kasih. Tadi dikatakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid didahulukan lillah. Nah, lillahna diheulakeun cek naon cek santri mah eta teh ihtimam. Barang siapa yang membangun masjid hanya karena Allah, itu man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid hanya karena Allah, maka akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Ini kalau man bana masjidan wungkul mah enak, tapi lillahna nu hese teh karena lillahna. Tapi percanten ke para alumni, insya Allah sadayana ge teu aya anu ingin cari sensasi, teu aya anu macam-macam, sadayana ge ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan pembangunan masjid anu masihkeun seueur atanapi sakedik, bahkan nu sakedik mungkin lebih tulus daripada, mudah-mudahan yang banyak juga tulus pasti ya gitu. Karena moal ngorbankeun gede lamun teu ikhlas kan gitu. Nah lillah, mudah-mudahan pengorbanan para alumni dan semua yang mengorbankan hartanya untuk masjid ini dinilai oleh Allah sebagai lillahi ta'ala, sehingga mendapatkan imbalan rumah di surga. Moal menang imah di surga, mun teu asup ka surga, jadi pasti asup ka surga manya imahna wungkul bari teu diasupan kan gitu. Dipangbangunkeun rumah di surga teh kinayah tina masuk surga. Dan sudah disiapkan rumah. Anu rumah di surga teh paling kecil, itu paling kecil adna ahlil jannah manzilan, itu rumah ahli surga yang paling rendah itu di dalam hadis disebutkan bisa kelihatan dari jarak 200 tahun perjalanan. Bisa kelihatan dari jarak 200 tahun perjalanan, itu rumah yang paling kecil di surga itu bisa kelihatan dari jarak 200 tahun perjalanan. Wah, ceneukeun wae tong wah dalin ku Menteri Perumahan Rakyat dibangunna oge. Itu kaplingnya saja 11 kali lipat bumi, itu kapling ahli surga yang paling sempit, 11 kali lipat dunia ini. Jadi kalau kita mencari-cari dunia yang sebenarnya itu selera rendah. Mual menang 11 kapling gitu, mas 11 kali 5 ya. Jadi mudah-mudahan kapling yang disediakan itu, rumah yang disediakan sehebat itu oleh para alumni nanti ditempati di surga. Rupanya sambutan atas nama pimpinan pesantren, mohon maaf Bapak pimpinan kalau saya banyak keliru di dalam menyampaikan amanah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selamanya ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata-kata peresmian hasil renovasi Masjid Pusaka Mahbitul Anwar melalui tayangan audio visual oleh ayahanda tercinta Bapak Profesor Dr. Kiai Haji T. Fuad Wahab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari Sabtu 31 Desember 2022, Masjid Pusaka Sukaharyan secara resmi dinyatakan tuntas, renovasinya dan digunakan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ditandai dengan pembukaan tirai nama masjid dan dilanjutkan dengan gunting pita. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pesantren dan seluruh para wakil pimpinan untuk mendampingi pembukaan tirai dan pengguntingan pita pintu Masjid Mahbitul Anwar. Didampingi oleh para wakil pimpinan pesantren, alhamdulillah pembukaan
tirai nama masjid dan gunting pita telah selesai, dilangsungkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Kiai Haji Amas Baskara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa barik wa sallim amin. Allahumma la tada'a fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wa qulubana wasrah sudurana wahtim bis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya acara peresmian Masjid Mahbitul Anwar, Masjid Pusaka Pesantren Sukahideng, maka berakhir seluruh rangkaian kegiatan acara ini dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekedar selingan akhir untuk membersamai akhir kegiatan ini, ada sebuah persembahan dari tim Nasid. Dan kami informasikan untuk agenda kita berikutnya nanti jam 13.00 adalah kegiatan halakoh, tentunya di tempat yang sama. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh alumni, agenda setelah zuhur tepat pukul 13.00 kita akan lanjut dengan kegiatan halakoh dengan tempat dan waktu tentunya bersama-sama di tempat yang sama.
Bapak Ibu dipersilakan untuk jeda sebelum nanti zuhur untuk agenda sebelum zuhur untuk beramah tamah dipersilakan di tempat konsumsi di samping rumah pimpinan pesantren, dan tim Nasib dipersilakan untuk menghibur kebersamaan kita sembari menikmati makan siang. Nanti menunggu sampai duhur, ada 1 jam buat tim Nasib bangga sampai menjelang duhur, baru jam 11 kurang ya. Dipersilakan untuk beramah tamah terlebih dahulu, dan nanti kita jam 13 ya sudah siap standby untuk mengikuti kegiatan halaqah. Dan mohon dengan hormat kepada seksi peralatan untuk mempersiapkan di panggung hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan halaqah. Sekali lagi mohon perhatian seksi peralatan setelah ini untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan halaqah nanti. Dipersilakan tim Nasib legendaris dari semua angkatan untuk menghibur kita semua dalam rangka ramah tamah di makan siang hari ini. Dipersilakan. Silakan tim Nasib pimpinan Kang Aam dan kawan-kawan. Dan sebuah persembahan spesial tentunya dari Teh Heni, Nur Aini di Antos di Payun Teh. Persembahan lagu-lagu Almanar tentunya. Upami ayah teteh di Payun di Antos Teh Heni biasa merapat ke Payun serang Mang Adi. Ya silakan Nasib terlebih dahulu, nanti kita lanjut dengan penampilan dari Teh Heni. Teh Nung Nurul Huda, Teh Heni dan Teh Iis untuk trio persiapan.
mohon perhatian pemberitahuan bahwa acara peresmian Masjid Pusaka Sukahideng telah selesai, dan kami sampaikan bahwa nanti setelah sembahyang duhur diawali jam 13.00 sampai jam 15 akan dilaksanakan halakoh khusus pembahasan tentang refleksi perjalanan 1 abad pesantren Sukahideng, yang narasumbernya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Profesor Haji Syihabuddin Kalyubi LC MAG, Dr. Nurul Haq MA, dan Dr. Fauz MA sudah hadir membedah sejarah tentang pesantren Sukahideng dan berbagai hal yang melingkupinya. Untuk itu, kepada seluruh alumni kami mohon nanti jam 13.00 sudah berada di area ini untuk mengikuti halakoh dimaksud. Terima kasih.